Terima kasih masih bersama kami dalam program Presisi Nusantara. Pemirsa, Ibda Sandri Yusuf, Babin Kaptipas Kelurahan Kelawasi, Polresta Sorong Kota Polda Papua Barat, menggelar giat tokok sagu bersama warga. Tokok sagu merupakan tradisi mengolah sagu dari batang pohon rumbia, yang merupakan makanan pokok dan warisan budaya masyarakat Papua. Yang melatar belakangi adanya inovasi tokok sagu, ini karena tingginya tingkat kriminalitas dan juga tingginya kasus stunting dan kurang asupan gizi yang ada di Kelurahan Kelawasi, yang mana didominasi oleh anak-anak balita mulai dari usia 2 tahun sampai dengan usia 15 tahun karena minimnya tingkat pendidikan dan juga rendahnya pendapatan yang ada di keluarga, sehingga kasus stunting ini sangat tinggi. Tercatat ada kurang lebih 150 kasus stunting di tahun 2024. Oleh karena itu, kami membuat inovasi tokok sagu, yaitu olahan kearifan lokal untuk sajian bergizi, di mana ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi berbasis pangan lokal, sesuai dengan sumber daya yang ada di masyarakat itu sendiri. Dampaknya, terjadi penurunan kasus gangguan Kamtibmas dan kasus stunting sebanyak 12,9% di tahun 2025. Saya, selaku Kapolda Papua Baradaya, mendukung penuh inovasi pelayanan publik tokok sagu Polresta Sorong Kota. Program ini tidak hanya memperbaiki kesehatan masyarakat, tetapi juga mendukung ketahanan pangan, menjaga budaya, dan meningkatkan ekonomi lokal. Saya Kapolresta Sorong Kota melakukan inovasi makan bergizi gratis tokok sagu, yang mana kita mengedepankan makan bergizi gratis dengan berbasis produk lokal, yang mana ini rutin kita lakukan mendukung daripada program Bapak Presiden, yaitu Asta Cita. Untuk Bapak Babin, kita berterima kasih banyak. Bapak sudah datang mengunjungi kami dengan kami punya anak-anak, memberikan kami anak-anak makanan bergizi. Makasih banyak. Tokok sagu sendiri ini merupakan program Polresta Sorong Kota, yang mana program ini merupakan program olahan kearifan lokal untuk sajian bergizi. Nah, program ini sendiri merupakan program makan bergizi gratis yang sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Republik Indonesia, dan program makan bergizi ini merupakan program yang berbasis pangan lokal, karena di tempat kami tinggi sekali kasus stunting dan kurang asupan gizi serta juga kasus kriminalitas, yang mana ini kurangnya pendidikan yang diterima oleh keluarga dan juga rendahnya pendapatan yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Untuk bahan makanan ini kami ambil dan kami beli dari sumber daya lokal yang ada di masyarakat itu. Jadi kami beli dari masyarakat, kemudian makanan ini kami kembalikan ke masyarakat dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri, dan kemudian hasil olahan itu kita berikan juga kepada masyarakat itu, dari anak-anak mereka dari usia 2 tahun sampai dengan usia sekolah di umur 15 tahun. Ini kami buat untuk juga menopang perekonomian itu, sehingga perekonomian keluarga ini tetap berjalan di dalam lingkungan keluarga, sehingga terjamin untuk peningkatan ekonomi dan juga kebutuhan gizi yang ada di dalam keluarga. Kegiatan program Tokok Sagu ini memang kami buat dan terintegrasi dengan Kamtibmas, karena ini menjawab tingginya tingkat kriminalitas yang ada di masyarakat kami akibat kemiskinan yang ada di masyarakat itu, karena rendahnya tingkat pendapatan yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat kami ini merujuk kepada hal-hal yang melawan hukum. Dengan adanya program ini, sehingga tingkat kriminalitas itu menurun dengan kami menaikkan perekonomian masyarakat yang kita lakukan dengan membeli bahan-bahan yang ada di masyarakat itu sendiri.
Baik, jadi untuk sasaran-sasaran dari program ini sendiri merupakan masyarakat kami, masyarakat asli Papua yang ada di wilayah kami, mulai dari anak-anak, kemudian orang tua sampai dengan lansia, kemudian juga sasaran kami kepada para pedagang-pedagang, mama-mama Papua yang ada, sehingga eh, program ini menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah kami. Ini berdampak pada turunnya tingkat kriminalitas dan juga kasus stunting akibat kurang asupan gizi yang ada di kelurahan kami itu berdampak di tahun 2025 ini turun menjadi 12,9%, yang tadinya kasus itu tinggi di tahun 2024. Sehingga di semester pertama ini kami melihat bahwa peningkatan dampak itu signifikan naik dengan adanya program yang kami buat ini. Untuk program Tokok Sagu sendiri ini kami lakukan rutin di setiap minggu, dan ini kami lakukan di beberapa titik yang ada di Kelurahan Klawasi ini. Jadi kegiatan-kegiatan ini kami lakukan setiap hari dan kami rutinkan di setiap minggu di beberapa titik yang ada di tempat kami. Dan ini ke depan kami akan memperluas lagi untuk wilayah-wilayah yang bisa kami sentuh lagi. Untuk masyarakat, tetap menjaga kesehatan, dan apabila ada gangguan-gangguan Kamtibmas yang ada di kewilayahan, dapat menghubungi para Babin Kamtibmas yang ada di setiap wilayah-wilayah dan juga call center kepolisian di 110, dan itu semua gratis. Selanjutnya pemirsa, Bribka Fardiansyah, personel Polda Kepulauan Bangka Belitung memiliki profesi sampingan sebagai badut. Pekerjaan ini dijalaninya selepas berdinas untuk menghibur warga. Kisahnya sesaat lagi.